Sahabat Shalom di RF Sabat ini di petang hari sampai pada petang hari, sesuai dengan firman Elohim bahwa setiap hari dimulai dari petang ke petang di hari-hari yang berjalan. Walaupun kita hidup di dalam masa Gregorian, tetapi kita mentaati firman Bapa Yahweh di saat Sabat. Hari ini kita memasuki Sabatnya yang kudus, dan kami bersama-sama memuji Elohim bersama malaikatnya, membawa sejahtera, damai, kemuliaan Elohim Israel, Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Inilah yang membawa kita memasuki suatu kenikmatan Sabat, kesukaan, damai, sejahtera Sabat yang memberkati kita. Roti makan kita diberkati, air minum kita diberkati, sakit penyakit dilalukan daripada kita di setiap kita melakukan ibadah dalam mempermuliakan Elohim Israel, Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Mari kita bersatu di dalam doa. Terberkatilah Elohim yang kami sembah, yang kami muliakan, yang ada di Samayim, Bapa Yahweh, Kisem Yesus Hamasia, Ruach HaKodes, Kados, 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 Elohim Israel, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, Bapa Yahweh, Kisem Yesus Hamasia. Kami berterima kasih, kami bersama-sama dengan umat-Mu, mempelai-mempelai-Mu, biji matamu Bapa, boleh memasuki Sabat-Mu yang kudus. Kami boleh menikmati anugerah kasih karunia-Mu semata-mata pada saat kami mengkuduskan hari Sabat-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kepadamu. Biarlah kami menikmati berkat Samayim, dapat Elohim yang memberkati kami di saat kami berkumpul di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami sedang menghadapi virus Corona 19 di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Tetapi kami dapat bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh tetap datang kepada Bapa, dan kami tetap datang percaya kepadamu. Kami berlindung di dalam naungan kasih setiamu, Elohim Israel, Bapa Yahweh, Kisem Yesus Hamasia. Kami naikkan syukur kepadamu. Kisem Yesus Hamasia yang percaya diberkati, katakan amin. Saudara, saya akan membaca dalam Tehillim ataupun Mazmur yang pertama. Demikian bunyi firman Bapa Yahweh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh, dan dia merenungkan Tauratnya siang dan malam. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Orang yang fasik tidak seperti itu, melainkan seperti sekam yang dapat angin terbangkan. Oleh sebab itu orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman. Demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang-orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik akan binasa. Terpujilah Elohim. Saudara-saudaraku yang dikasihi Elohim Israel, Bapa Yahweh, Kisem Yesus Hamasia. Pada hari ini kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama berkumpul untuk memasuki hari Sabatnya, hari perhentian, hari yang ke-7. Dan setelah itu esoknya kita akan beribadah Sabat, saudara-saudaraku. Kita akan kembali lagi berkumpul untuk menikmati kebersamaan semua, boleh berkumpul masing-masing di rumah kita. Dalam situasi seperti sekarang, khususnya dalam menghadapi virus Corona 19, kita tetap memiliki iman, tetap berhikmat, tetap menjaga diri kita, sehingga kita tetap berada dalam hadiratnya, walaupun kita bersama-sama kita beribadah di rumah masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, firman
Firman Elohim hari ini berjudul kuasa perkataannya yang menyelamatkan. Saudara, kalau kita bicara tentang perkataan, maka ada sebagian orang yang menyatakan bahwa Tuhan, karena apa yang saya bilang terjadi kan? Pernah gak kamu tahu bahwa saya pernah bicara itu? Dia mempercayai bahwa perkataannya itu memiliki suatu dampak yang luar biasa. Bisa terjadi, bahkan sepertinya perkataannya punya kuasa. Betulkah seperti itu? Walaupun kadang-kala kita menjumpai ada orang yang mengatakan itu dengan iman, karena dia juga memang hidup di dalam kebenaran, dan dia memperkatakan sesuai dengan firman, dan itu terjadi, saudara. Tapi ada orang yang berkata, karena hanya keyakinannya saja, dia memiliki suatu feeling, sesuatu yang dia kira sendiri, ya, dipikirkan sendiri bahwa itu akan terjadi. Dan dia ada apa ini, dan suatu saat akan terjadi. Dan itu membuat orang bisa mempercayai orang itu hebat, ya. Apa yang diperkatakan itu bisa terjadi. Bisa nggak itu terjadi, saudara? Bisa. Itu memperlihatkan bahwa orang bisa percaya kepada manusia. Orang bisa percaya tentang keadaan yang tanpa Tuhan karena perkataan manusia. Bisa terjadi. Tetapi kali ini saudara, kita akan melihat ada seseorang yang sangat yakin dan percaya akan perkataannya Tuhan, perkataannya Elohim yang menyelamatkan. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Pesak, Hari Raya kematian domba Pesak, yaitu Yesua yang mengenapi Torahnya. Kita bersyukur. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, di dalam Matius 8 ayat yang ke-8, 9, dan 10, jangan katakan demikian. Dan saya menanggapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya katakanlah sepatah kata saja, dan hambaku akan disembuhkan. Sebab aku juga adalah manusia di bawah otoritas, yang mempunyai prajurit-prajurit di bawah diriku. Dan aku berkata kepada yang ini, pergilah, dan pergilah dia. Dan kepada yang lain, datanglah, dan datanglah dia. Dan kepada hambaku, lakukanlah ini, dan dia melakukannya. Dan Yesua setelah mendengarkan, Yesua kagum. Dia kagum dan berkata kepada mereka yang sedang mengikuti, sesungguh-sungguhnya aku Yesua berkata kepadamu, bahkan di antara orang Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini. Dan aku berkata kepadamu bahwa banyak orang dari timur dan barat akan datang dan duduk makan bersama Abraham dan Ishak dan Yakub di dalam kerajaan Samayim. Tetapi anak-anak kerajaan akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling kelam. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Dan Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah. Dan sebagaimana yang telah engkau imani, terjadilah bagimu. Dan pada saat itu, hambanya disembuhkan, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Elohim Israel, Elohim Abba Yahweh, Yesus Hamasiah. Pada sore petang hari ini kita memasuki Sabat. Kita sedang membutuhkan satu kebenaran firman yang meneguhkan iman kita di saat kita menghadapi situasi pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudaraku, tadi seperti saya katakan bahwa perkataan memiliki kuasa. Yesus mengutip satu ayat firman yang disiarkan kepada kita sore hari ini. Yesus berkata, atas dasar perkataanmu kamu dibenarkan, atas dasar perkataanmu kamu dipersalahkan. Itu artinya perkataan kita mengandung kuasa. Saudara, ini yang dikatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa tidak mudah kita berkata-kata, saudara.
melalui perkataan kita, kita bisa dibenarkan. Melalui perkataan kita, kita bisa dipersalahkan. Saudara, ada seorang perwira di Kapernaum, di mana Yeshua sedang melakukan tanda-tanda mujizatnya, keajaiban yang luar biasa. Ada seorang perwira yang tinggal di sana, saudara. Dan perwira ini, saudara-saudara yang dikasih Bapa Yahweh, bukan orang Yahudi. Dan saudara lihat tadi perkataan Yeshua, bahwa sesungguh-sungguhnya Yeshua kagum. Seorang perwira ini tadi, saudara, diperkatakan bahwa ya, di antara orang Israel sendiri tidak ada iman seperti ini. Dia menyebutkan mereka yang datang dari timur dan barat. Dia bersama-sama makan bersama Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi orang-orang kerajaan sendiri bisa dilemparkan ke dalam api dan kertakan gigi yang menakutkan. Seorang perwira ini, saudara, ayat yang kelima dari Matius 8, dia datang kepada Yeshua. Seorang perwira yang memiliki jabatan tinggi, saudara. Di firman tadi dikatakan dia memiliki prajurit, memiliki bawahannya, tapi dia memiliki seorang hamba yang sedang sakit lumpuh, saudara. Kalau kita berpikir seorang perwira, petinggi, pejabat di suatu daerah di Kapernaum, tidak mungkin kalau dia tidak membawa tabib-tabib yang bisa menyembuhkan hambanya yang lumpuh ini. Betul, saudara, karena dia memiliki uang. Tetapi Yeshua dari awal sudah lihat. Dia diizinkan oleh Yeshua untuk datang dan bertemu dengan Yeshua. Ini artinya anugerah kasih karunia dari Yeshua. Karena seseorang yang bisa datang kepada Elohim itu adalah kasih karunia, betul. Dalam Efesus 2:8, oleh kasih karunia kamu diselamatkan bukan karena usahamu, tetapi atas pemberian Elohim. Saudara, perwira ini diketahui sebelumnya oleh Yeshua. Maka pada waktu dia katakan di ayat yang kelima, sesuatu yang dikasih Bapa Yahweh. Perwira ini datang dan menjumpai Yeshua dan mendesak Yeshua, Tuhan, hambaku terbaring di rumah lumpuh dengan sangat tersiksa. Artinya bahwa yang lumpuh ini tersiksa. Dia menaruh belas kasihan dari awal. Yeshua menaruh belas kasihan kepada yang tersiksa ini oleh atau melalui perwira ini yang memiliki kelembutan hati, kasih dan kebaikan. Dia tidak sombong sebagai seorang perwira pejabat tinggi di daerah Kapernaum, saudara. Dia memiliki suatu kebaikan dan belas kasihan yang tinggi. Dan inilah yang membuat Yesus katakan apa, saudara? Setelah datang, aku akan menyembuhkanmu. Yesus katakan bahwa Yesus akan datang, saudara. Yesus akan datang. Artinya Yesus merespon perwira ini. Karena Yesus tahu dari lubuk hati. Karena Yesus adalah Adonai, adalah Elohim. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi dia memiliki ruah Elohim. Ruah Elohim yang luar biasa, yang mampu menyelidiki hati setiap manusia, saudara. Maka dikatakan, ya, aku akan datang. Tapi apa yang dikatakan, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya katakanlah sepatah kata saja dan hambaku akan disembuhkan, saudara. Saudara, kalau kita melihat bicara tentang iman di dalam Ibrani 11 atau Ibrani 11 ayat 6, orang yang beriman, orang yang percaya itu berkenan. Jadi orang yang percaya Elohim itu berkenan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh datang kepada Elohim, maka dia memperoleh upah. Jadi kalau ada orang yang percaya tapi tidak datang kepada Elohim, dia tidak memiliki upah. Dia percaya itu berkenan Bapak. Tapi kalau dia datang kepada Bapa Yahweh, maka dia menjadi berkenan. Amin, saudara. Dia mendapatkan upah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada waktu Yesus mengatakan
Yesus mendengar perkataan perwira ini, saudaraku, maka Yesus kagum, saudara. Aku tidak layak, Tuhan, aku tidak layak bahwa Engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya katakanlah sepatah atas saja, maka sembuhlah. Artinya dia memiliki suatu ketidaklayakan sebagai orang yang di luar daripada orang yang mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus. Dia merasa dirinya tidak layak. Dia hanya memiliki suatu kasih dan belas kasihan kepada hambanya, tapi dia tidak memiliki suatu kedekatan kepada Yesus. Baru kali ini dia percaya kepada Yesus. Dia bertemu dengan Yesus, maksud saya. Saudara, semakin dia rendah hati, semakin besarlah imannya. Karena apa, saudara? Karena dia semakin percaya. Saudara, sehingga apa yang dikatakan Yesus bahwa sungguh-sungguh aku kagum. Saudara, kalau manusia kagum itu artinya apa? Kita sampai heran. Ih, hebat ya. Ih, luar biasa ya. Ih, dahsyat ya. Ih, kok bisa begitu ya? Kagum, saudara. Ini Yesus, saudara. Dia kagum, saudara. Tidak ada, katakan bahwa tidak ada di antara orang Israel yang memiliki iman seperti dia, saudara. Ini artinya orang-orang yang sebagai biji matanya membelainya saja. Yesus tidak mendapati iman sebesar seorang perwira ini. Kenapa, saudara? Karena dia bukan orang pilihan. Dia bukan biji matanya. Dia bukan umat yang diperhitungkan oleh Elohim. Tetapi dia bisa mempercayai. Itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana orang yang sudah diperhitungkan, bagaimana orang yang sudah dipilih, bagaimana orang yang sudah berkenan kepada Elohim, dan dia tidak sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Elohim. Tapi dia tidak, saudara. Ini yang dikagumi oleh Yeshua. Itulah sebabnya Yeshua katakan bahwa dari timur, dari barat, mereka akan datang kepada kerajaan itu, yaitu kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan akan makan bersama-sama di sana ini. Tapi mereka yang ada dalam kerajaan itu, dia akan dilempar di tempat yang gelap. Saudara, dikatakan di tempat yang gelap, dan letak gigi yang ada di sana. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang merasa sudah dipilih, orang-orang merasa sudah menjadi biji matanya Elohim, tetapi dia tidak memiliki iman seperti perwira ini, maka bisa-bisa dia tergelincir, sehingga dia tidak bisa menerima anugerah kasih karunia keselamatan di dalam Yesus. Karena Yesus datang, dikatakan di dalam Markus 8 ayat 45, aku datang untuk tidak dilayani, untuk melayani, menjadi tebusan bagi banyak orang. Tebusan bagi banyak orang, termasuk di luar Israel. Orang-orang yang tidak diperhitungkan, tetapi mereka menerima anugerah kasih karunia. Karena dia rindu mencari Elohim. Dia lapar dan haus akan kebenaran. Di dalamnya dia menerima anugerah kasih karunia, yaitu keselamatan dan kesembuhan. Saudara, yang luar biasa lagi, saudara, bahwa perwira ini bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus hanya dengan perkataannya, tapi Yesus perwira ini menyatakan bahwa aku sebenarnya punya wibawa. Aku kan perwira, punya anak buah prajurit. Kalau aku bilang suruh datang-datang, kalau suruh pergi-pergi, itu artinya dia memiliki wibawa. Tapi dia harus mempercayai lebih daripada itu, yaitu otoritas yang lebih daripada dia. Itu siapa? Yesus. Dia memiliki suatu iman yang luar biasa, tetapi juga kerendahan hati, tetapi juga belas kasihan yang luar biasa. Saudara, ini yang diperlukan bagi setiap orang yang percaya kepada Elohim. Kita harus lepas daripada keterikatan kesombongan diri kita, merasa diri kita sudah diselamatkan, merasa diri kita sudah mengenal Tuhan, tetapi kita tidak mengenal yang dinamakan kerendahan hati, mengucap syukur dan percaya mutlak kedaulatan Elohim itu menjadi kehidupan kita. Itulah Rasul Paulus
mengatakan bahwa jika aku hidup untuk melayani Tuhan. Jika aku mati, itu suatu keuntungan. Karena dia mati pasti di dalam Elohim. Tapi kalau dia hidup untuk Tuhan, ini tidak mudah, saudara. Dan inilah yang menarik di dalam sharing kita hari ini. Oleh karena perkataannya saja, maka semuanya bisa terjadi. Lalu luar biasa, saudara, bagi kita untuk memahami hal ini. Di saat kita mempersiapkan Hari Raya Pesak, kita harus mempersiapkan hati kita. Siapa Yeshua? Siapa Elohim Israel? Apa Yahweh yang telah membebaskan bangsa pilihannya dari penderitaan, dari keluh kesah yang mengikat bangsa pilihan Elohim dari perbudakan Mesir. Siapa yang mampu membebaskan manusia dari penderitaan dosa? Semua itu adalah Elohim. Oleh anugerah kasih karunia, maka kamu diselamatkan. Amin, saudara. Biarlah ini menjadi kekuatan kita di saat apapun sedang kita hadapi, pergumulan dalam bentuk apapun. Saudara, kita harus bersama-sama mempercayai kedaulatan Elohim yang sangat dahsyat dan ajaib bagi diri kita. Rendahkan hati kita, turunkan derajat kemanusiaan kita, buang kesombongan kita, tapi taklukkan diri kita dengan kerendahan hati oleh karena anugerah kasih karunia di dalam Yesus Almasih. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Yeshua. Kita katakan Yeshua. Amin. Yesus, aku cinta kepadamu. Diajarkan Yeshua, doa Bapa kami kepada Bapa Yahweh. Avinu Siva Samayin, Yekadesmika Tafuna Kuteka, Yaseresoneka, Kaseta Samayin, Gamba Ades, Etlehem Kenu Tenanu Hayo, Umarkanu Alkobatenu, Kaasar Makamu, Gam Amu, Dekabenu, Behatebenu, Dide Misal, Kiim Kesalsin, Binhar, Pilika, Amaleka, Behagipura, Behagifer, Lepoli, Olami. Amin. Saudara, kita bersyukur bahwa kita telah memiliki suatu kerinduan yang sangat dalam akan kedatangan Yeshua kembali menjemput saudara dan saya. Namun didasari oleh kasih Yeshua dalam mempersiapkan hari raya Pesak. Minggu depan kita akan merayakan hari raya Pesak. Di dalam kitab Torahnya bahwa Yeshua mengenapi Torahnya
14 Nisan 5780 yang jatuh pada tanggal 8 April, saudara. Itulah 14 Nisan. Firman-Nya mengatakan, Dia domba Elohim yang tak bercacat celah, menyelamatkan dosa manusia. Mari kita bersama-sama menutupi dalam doa. Mari kita berdoa. Terberkatilah Elohim yang kami sembah, kami muliakan, Aba Yahweh, Tuhan Yesus Hamasia, kekasih jiwa kami, Juru Selamat kami, Mesias kami. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Karena pada sore malam hari ini kami telah memasuki hari perhentian-Mu, hari ke-7, hari Sabat, yang telah Bapa Yahweh tetapkan untuk kami dapat beribadah kepadamu. Oleh karena anugerah kasih karunia kemurahan-Mu, Yesua yang telah menggenapi kebenaran, melihat hati kami yang paling dalam seperti seorang perwira yang memiliki hati belas kasihan kepada orang lain, memiliki kerendahan hati, memiliki iman yang dahsyat dan kuat luar biasa. Dia mempercayai sepenuhnya bahwa Yeshua Elohim adalah Elohim, pencipta langit dan bumi, Yahweh Sebaot. Kami bersyukur dia mempercayai bahwa di dalam Yeshua ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan, ada kemuliaan. Dan kami bersyukur kepadamu. Kami boleh belajar hari ini di RF Sabat ini, sebelum kami mempersiapkan diri kami menjelang hari raya Pesak, hari raya kematian Yeshua, untuk menyelamatkan umat manusia dari keterikatan kuasa dosa oleh keterikatan kuasa maut. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Jikalau kami boleh datang kepadamu seperti seorang perwira ini adalah anugerah-Mu semata-mata. Jikalau kami memiliki lapar dan haus akan Elohim, ini adalah kasih karunia-Mu semata-mata Bapa. Kuatkan, teguhkan iman kami. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa kami, berkati seluruh dunia, dan berkati Indonesia agar penuh kemuliaan-Mu Elohim Yahweh, Tuhan Yesus Hamasia, agar kami terhindar dari malapetaka virus corona 19 ini. Kami tetap semangat, kami tetap percaya, kami tetap bergandengan tangan di dalam iman kami, saling menguatkan dan saling mendoakan. Itulah kasih-Mu yang mengikat kami dalam satu persaudaraan kami. Kekuatan yang tidak pernah dapat dilepaskan. Siapakah yang dapat melepaskan, memisahkan kami dari kasih-Mu Bapa? Itulah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Teguhkanlah kami, persiapkan kami untuk besok kami memasuki ibadah Sabat di dalam anugerah kasih karunia. Tuhan Yesus Hamasia yang percaya diberkati, katakan amin. Haleluya, haleluya, amin.